Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung kembali dalam kuliah teknik proyeksi bisnis. Pada pertemuan kali ini melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas teknik proyeksi bisnis dengan metode sederhana ya, melalui runtut waktu. Oke. Ya. Atau metode tren bebas, dan kita sudah membahasnya pada selanjutnya. Ini kemarin sudah dibahas dengan metode ini, tren bebas ini. Ini adalah termasuk dari bagian metode analisis dengan runtut waktu. Runtut waktu sendiri sebetulnya menggunakan metode regresi, namun dengan variabel Y-nya itu adalah waktu. Nah, waktunya sendiri bisa triwulan, bisa tahunan, bisa jaman, dan bisa bulanan. Nah, biasanya kita ambil contoh untuk memudahkan dengan yang tahun. Nah, ini kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang kita menggunakan metode semi rata-rata atau semi average. Nah, dengan metode ini langkah-langkah yang akan ditempuh, yang pertama, data dikelompokkan menjadi dua. Nah, jadi menjadi dua bagian. Jadi kalau nanti ada 11 itu 5 dan 5. Karena yang satu di tengah. Masing-masing kelompok harus mempunyai jumlah data yang sama. Jadi harus sama datanya antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kemudian masing-masing kelompok dicari rata-ratanya, yaitu menjadi Y1 dan Y2. Jadi dari masing-masing kelompok tadi, misalnya kelompok 1 itu menjadi Y1, rata-ratanya Y2, yang kelompok 2 menjadi Y2. Titik absis harus dipilih dari variabel X yang berada di masing-masing kelompok. Jadi harus berurutan. Jadi absis atau X-nya itu dipilih pada variabel X yang berada di masing-masing kelompok. Titik koordinat dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX dan dihitung nilai A dan B-nya. Jadi ini tahap-tahapannya. Nah, kemudian ini adalah satu contoh untuk cara menghitungnya. Misalnya ini, seorang manajer pemasaran akan meramalkan besarnya penjualan untuk tahun 2006 dan 2007. Data historis yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Jadi tahun 95 itu tahun ke-0, kemudian 96 itu tahun kedua, tahun pertama, kemudian tahun berikutnya 97 itu tahun kedua dan seterusnya hingga tahun ke-11 itu 2005 lah. Proyeksinya itu nanti tahun 2006 dan 2007. Nah, ini jadi ditabulasikan seperti ini. Ditabulasikan seperti ini. Bentar ya. Silakan diperhatikan. Nah, bentar ya. Ya, di sini nampak pada tahun ke-0 itu penjualannya 4. Jadi ini menjadi rata-rata 6,8. 6,8 itu apa? Masuk dari mana? 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Kemudian dibagi 5. Kenapa 5? Karena terdiri dari 5 tahun. Ini dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang hitungnya mulai dari 0, bukan dari 1.
Nah, tahun 5 itu adalah nilai tengahnya pembaginya. Nah, kemudian kelompok 2 itu dari tahun ke-6 sampai tahun ke-10. 1, 2, 3, 4, 5 juga. Kemudian di rata-rata 11 tambah 11 tambah 13 tambah 14 tambah 15. Rata-ratanya menjadi 12,8. Nah, sekarang nilai-nilai ini harus diingat, nilai ini harus nilai ini dan nilai ini menjadi persamaan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Nah, ini juga sama, ini menjadi Y2, jadinya Y8, ya, Y8 itu sama dengan A plus BX. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini Y-nya 6,8. Kemudian ini X-nya 2. Nah, X-nya 2. Kenapa X-nya 2? Karena tahun kedua. X-nya 2. Jadi Y1 sama dengan BA plus BX. Nah, Y-nya ini 6,8, A-nya dicari. Kemudian B kali 2. Dengan model substitusi, nah ini ya, jadi Y1 sama dengan A plus BX. 6,8 sama dengan A plus B kalikan 2. Sehingga ketemu A-nya adalah 6,8, jadi sukunya dibalik, itu minus 2B. Nah, ini menjadi suatu persamaan pertama. Nah, ada persamaan kedua, Y2 sama dengan A plus BX. Nah, tadi nilai A-nya, nilai B yang kedua itu adalah 8. Dari mana 8 ini? Kemudian Y-nya mana? 12,8. Dari dua persamaan ini kemudian digabung, disubstitusikan. A ini, A sama dengan 6,8 minus 2B itu dimasukkan. Jadi 12,8 sama dengan 6,8 minus 2B. 2B ini dari ini persamaan ini. Kemudian ditambah 8B. 8B itu mana? Dari sini. Sehingga ini 12,8. Ini pindah, ini ke kiri, jebret. Jadi 12,8 dikurangi 6,8, hasilnya 6. Sedangkan ini 8B dikurangi 2B sama dengan 6. Sehingga B sama dengan 1. Nah, ketika B sama dengan 1, maka dimasukkan nilai di sini, maka A-nya adalah 6,8 dikurangi 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. Jadi A-nya itu 6,8 dikurangi 2 sama dengan 4,8. Nah, dari sini pertanyaannya ketemu persamaannya, Y sama dengan, jadi persamaan sesungguhnya adalah Y sama dengan 4,8 plus X. X. Ya. X-nya itu tergantung dari nilai tahunnya, misalnya 2006 itu X-nya itu 11. Kenapa 11? Karena 2006 itu adalah tahun ke-11. Kita lihat lagi. Nah, ini 2005. 2006 itu tahun ke-11. Karena dimulai dari 95. Jadi jangan salah nanti ya, dimulai dari 95 itu nilai ke-0. Nah, nanti 2007 itu berarti tahun ke-12. Kalau 2008 tahun ke-13. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah ngikuti karena persamaannya ini 4,8 ditambah X. Nah, tergantung X-nya berapa. Kalau 2007 itu berarti kan tahun ke-12. Nah, 2007 tahun ke-12 sehingga di sini 4,8 ditambah 12 sama dengan 16,8. Jadi dan seterusnya tergantung pertanyaannya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar perhitungan. Anda nanti ketika ujian silahkan berlatih semaksimal mungkin, diulang-ulangi, beberapa contoh diulangi. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah metode trend moment. Kalau trend moment itu sebenarnya tinggal memasukkan rumus-rumus ini. A sama dengan jumlah Y dikurangi B, jumlah X dibagi N. Nah,
B-nya ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja trend moment gitu ya. Nilai-nilainya seperti tadi, hanya ini dihitung X kuadrat dan YXY-nya. Nah, ini persamaannya dari situ A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi A-nya dihitung. Nah, ini A-nya dihitung. Nah, sorry, B-nya juga dihitung. Jadi rumusnya ini meloncat-meloncat ya. Rumusnya ini sama ini, jadi A dan ketemu ya, nanti ketemu Y. Jadi dari sini Y sama dengan A plus BX kan. Itu kan persamaannya selalu kayak gitu. Nah, A-nya kan ini ketemu. Ini agak salah nih. Iya benar-benar. Y sama dengan 4,683. Kemudian ditambah 1,27. Nah, ini ketemu. Nah, tinggal dimasukkan 2006. 2006 itu ya masukkan aja. 2006 itu adalah tahun ke-11. Ini tidak harus seperti ini loh ya. Ini harus mengikuti polanya. Tergantung mulainya dari tahun berapa. 2006 itu karena mulai ini dari 95. 95, 2006 itu tahun ke-11. Nah, dengan ya, kalau tahun ke itu berapa ya? Tinggal masukkan aja angka ini. 12 nanti jadinya 17. Gitu ya. Nah, ini pembulatan ya, 15,98 jadinya 6. Oke, saya kira nah ini list request silahkan boleh dipelajari, tinggal dimasukkan juga ya. Dengan persamaan-persamaan yang ada, saya kira tidak terlalu susah ya, ini dengan logaritma eksponensial. Oke, untuk kuliah ini saya kira cukup untuk bisa dipelajari, tidak usah banyak-banyak, tapi Anda memahami, jadi yang sedikit ini kuncinya adalah tentunya latihan, ya, latihan. Jadi kita mengarahkan, ada panduannya, silahkan dipelajari. Oke, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.